Menjadi seorang pembantu bukanlah pekerjaan yang mudah. Ana selalu melakukan pekerjaan yang baik dan menuruti perintah dari majikannya ini. Akan tetapi nasibnya membuatnya harus kehilangan nyawa di rumah majikannya tersebut. Lalu kemudian karena masih penasaran, Joy pun menanyakan semua ini kepada Lady Nit. Hingga hantu Ana pun mendatangi keduanya. Joy pun diajak ke masa lalu dan dilihatkan kenangan yang terjadi kepada Ana setelah digauli oleh majikannya. Ana pun hamil karena belum memiliki keturunan. Majikannya tersebut akan merawat anak dari Ana dan menceritakan semua itu kepada istrinya dan akan mengangkat anak Ana menjadi anak angkat mereka. Akan tetapi awalnya semua bahagia. Ana pun melahirkan Lady Nit yang merupakan anak kandungnya itu. Namun ia mengalami kecelakaan di rumah saat sedang membuatkan air mandi untuk anaknya tersebut. Ia pun jatuh di kamar mandi dan bersimbah darah. Hingga Joy pun ingat jika Ana adalah kakak kandungnya sendiri yang meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan saat ia masih kecil. Kejadian itu diketahui oleh ibu majikannya Ana. Namun ia tak menolong sama sekali dan seolah membiarkan Ana mati di kamar mandi tersebut. Pembantu ini dikubur hidup-hidup oleh para majikannya dan juga pembantu yang lain karena sang majikan menginginkan anak yang ia lahirkan. Nasib Ana menjadi seperti ini setelah semua yang dilakukannya kepada keluarga majikannya tersebut. Ana pun rupanya kakak kandung dari Joy yang menjadi pembantu baru di rumah ini sekarang. Joy menangis di pelukan sang kakak yang tak pernah ia temui lagi waktu terakhir kali ia masih kecil. Sang kakak dikubur hidup-hidup oleh para pembantu lain di rumah itu. Namun mereka masih melihat jika Ana masih bergerak di dalam kantong plastik ini. Akan tetapi hati iblis mereka memiliki masih tak sedikit pun kasihan melihat Ana yang meminta tolong di balik kantong plastik ini dan masih menguburnya hidup-hidup. Joy pun menangis. Ia ingin menghentikan semua orang mengubur kakaknya itu, namun itu tak akan mungkin dan ia pun mendatangi tempat di mana kakaknya dikubur di pekarangan rumahnya ini. Kemudian suatu ketika di rumah ini mengadakan sebuah pesta. Semua orang nampak bersiap agar menjamu para tamunya karena ibu majikannya ulang tahun. Seluruh tamu mendatangi tempat ini, akan tetapi malam ini menjadi lautan darah karena Joy akan membalaskan semua yang dilakukan setiap orang kepada kakaknya. Hingga Joy melenyapkan nyawa supir ini terlebih dahulu dan kemudian menyandra pembantu yang lain di dapur.